Ya, hari ini kita akan membuat minyak dari kelapa. Nah, ini kelapanya dibelah seperti ini. Nah, daripada buat minyak aja, ini masih bisa kita manfaatkan untuk buat piring dari batok kelapa seperti ini. Ini semua tadi saya buat, jadi caranya gampang. Mungkin banyak yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan isi daripada kelapa ini secara sederhana dengan alat yang sederhana. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini artinya kelapanya itu sudah ada tunasnya seperti ini. Jadi ini masih bisa kita manfaatkan untuk minyak. Cara mengeluarkan ini isinya ini tombong bahasa Balinya ya. Ini dari sini kuncinya di sini. Kuncinya di sini, jadi kita ini kaitannya dilepas dulu sehingga ini bisa dikeluarkan dengan gampang ya. Jadi ini tidak bisa dimakan karena terlalu tua ya. Yang bisa dimakan yang seperti ini. Ini masih bisa dimakan, ini enak ini. Nah, kalau sudah, gimana cara mengeluarkannya? Ini boleh dibelah begini, atau kalau biar bisa dimanfaatkan nggak seperti ini, kita ubah tekniknya. Ini dari dalam, ambil dari dalam dulu. Nah, seperti ini ya, ini sudah, sehingga dia berlubang. Kemudian dari sini baru di lubangnya lebih besar begini, caranya begini. Nah, kita lihat tinggal segini. Nah, ini di sini kita putus dulu, kemudian tinggal diambil aja nih. Kalau yang ya tergantung kelapanya. Kalau ini kelapa sudah tua biasanya lebih gampang, jadinya seperti ini. Nah, kita coba di sini lagi. Ini lebih susah biasanya, tapi biasanya yang dipakai yang ini ya, untuk kerajinan yang ini, untuk kau istilahnya bahasa Balinya, untuk mangkuk ya. Nah, kita tekan sini ya, udah dapat satu. Jadi begini. Kemudian prosesnya seperti tadi, sangat sederhana. Kalau tidak dimanfaatkan untuk jadi mangkuk seperti ini, ya mungkin kalau orang-orang ya tinggal dipakai kayu bakar gitu ya, untuk kalau mau buat sate misalnya, karangnya ini pakai karang. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kalau mau diproses, ini dibersihkan. Ini mangkuk ini bagus untuk buat mie gitu ya, untuk sayur. Kalau sayur sini jadi klasik. Udah punya hewan peliharaan misalnya kayak anjing dan kucing atau ayam, ya ini bagus untuk tempat makannya mereka.
jadi tidak usah beli gitu ya. Dan ini unik, gampang dicuci dan juga sehat. Kalau orang zaman dulu tidak punya piring ya, piringnya pakai ini aja sudah cukup. Ini tergantung ukuran daripada kelapanya. Ada kelapa itu banyak jenisnya, ada yang kelapa yang buahnya kecil, ada yang besar. Kalau ini yang sedang ya. Nah, seperti ini sudah agak bersih. Nah, untuk mengeluarkan ini biar bersih, ya cukup juga pakai alat ini aja sudah cukup. Caranya seperti ini ya. Ini klik-klik aja. Kalau biar bagus sekali bisa pakai amplas. Jadi saya pakai ini aja sudah cukup. Dan cepat. Tuh kan banyak dia keluar. Nah, ini yang membuat kotor ini masih. Nah, ini sebenarnya nggak begitu sulit untuk buat kerajinan, yang penting Anda tahu tekniknya. Ini saya kasih teknik yang sangat sederhana ya. Jadi banyak orang berpikir untuk buat mangkok seperti ini itu harus perlu alat yang banyak, itu sehingga menunda apa yang ingin Anda buat ya. Ternyata dengan satu alat saja sudah cukup. Lihat nih, sangat cepat kan. Ini untuk generasi milenial ini mungkin perlu dicoba. Kalau generasi tahun 70-an mungkin sudah biasa lihat seperti ini, tapi untuk anak-anak milenial yang hanya sukanya permainan HP saja, mungkin ini perlu dicoba. Ya, anggap aja ini adalah game ya, game untuk membuat sesuatu dan bisa bermanfaat. Nah, ini udah bersih, tinggal dirapikan saja ya. Ini namanya menyelam sambil minum air. Jadi kita buat minyak kelapa, dan juga kita tidak lupa manfaatkan batok kelapanya jadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, ini sudah bersih. Ini tinggal dirapikan saja ini. Nah, ini mungkin sudah terbelah. Kita rapikan sedikit. Nah, lihat hasilnya sudah lumayan bagus. Kalau mau lebih bagus mungkin ini bisa diisi apa namanya tatakannya ya. Di sini bisa diisi. Tapi kalau untuk di desa yang sederhana ya cukup ini aja, di bawahnya diperbaiki biar mau datar, sehingga kalau taruh sesuatu dia tidak terlalu goyang-goyang. Ya, seperti ini sudah selesai satu ya. Ya, ini masih banyak, tekniknya sama. Mungkin dari video tadi udah mewakili apa yang saya sudah buat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini gampang nih, kalau mau diapain pun masih gampang. Jadi tidak hancur hasilnya ya. Gitu. Ya, nanti kita lanjutkan ke step selanjutnya. Ya, selanjutnya ini proses selanjutnya pembuatan minyak kelapa, yaitu kelapa-kelapa kita parut dulu.
dengan alat ini. Ini kecil tapi lumayan bisa pakai. Ini masih belum nyala. Ini masalah di sini. Ya, ini kurang bagus coknya. Ya, ini selanjutnya proses pemerasan, di mana air kelapa itu dicampur dengan air hangat. Nah, terus dituangkan ke ini, ke apa namanya, kelapa yang sudah diparut, kemudian baru diperas. Ini perasnya nanti 2 kali ya. Nanti kalau udah yang kedua baru pakai air panas. Kalau yang pertama pakai air hangat saja. Sama air kelapa. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau merasnya pun tidak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak tidak kuat tangannya meras. Nanti hasilnya sedikit ya. Ini kita buat minyak kelapa dari 14 butir kelapa yang banyak tadi sudah tumbuh ya, ada tunasnya. Tidak tahu berapa nanti dapat. Ya, proses selanjutnya yaitu ini air kelapa yang sudah diperas tadi dimasak. Ini waktu memasaknya bisa sampai 3 jaman, sampai keluar minyak-minyaknya di atas. Nanti baru diambil ya, di dikit-dikit ya. Ini masaknya lebih baik jangan pakai kompor karena rugi, tidak dapat untung ya. Nah, ini kita pakai kayu bakar, pakai keran istilahnya. Ya, ini apinya ini karena terlalu udah saya masaknya di luar ini ya, di luar. Ini back to nature. Nah, jadi ini sudah siang-siang nih, sekitar jam 12. Panas. Ya, kita biarkan saja di sini. Jangan ikut berjemur, nanti hitam ya. Proses kedua, air panas. Kalau yang ini proses kedua dengan air panas. Jadi karena panas diaduk, jangan pakai tangan ya, bahaya. Ditunggu dulu sampai agak dingin agar bisa diperas. Harus sabar. Ya, ini proses pemerasan yang kedua. Jadi airnya tidak begitu keruh ya, sudah agak bening. Ini yang kedua nih, dan
ini sedikit, hasilnya sedikit. Nanti ini dicampur ke air yang pertama yang sudah direbus ya. Udah direbus di sini. Nanti kita tambahkan ke sini. Dan tunggu 3 jaman ya. Baru keluar minyaknya. Ini sudah menunjukkan jam 4 sore dari jam 12, berarti sudah 4 jam. Ini lihat nih, dari siang ini sudah sore. Sudah 4 jam. Wah, ini dia. Airnya masih banyak, tapi sudahlah, ini sudah cukup. Tinggal itu udah keluar ininya. Minyak-minyaknya udah kelihatan di atasnya. Tutup dulu. Ya, ini proses diisi air dingin ya, agar minyaknya agak dingin dan mau di atasnya dia. Kalau tidak begitu nggak akan kelihatan minyaknya. Tuh lihat tuh minyaknya banyak. Ini 14 kelapa. Mungkin dapat sekitar 3 botol ya. 3 botol. Nah, kita ambil minyak-minyak yang di atasnya diambil, kemudian digoreng sampai airnya hilang. Oh, ini minyak semua nih, lihat nih. Minyaknya tuh. Minyak semua tuh. Nah, ini sudah, tapi ditunggu lagi sekitar 30 menit biar minyaknya benar-benar di atas ya. Ditunggu, dipanaskan lagi, tapi tidak boleh apinya besar. Ditutup dulu ya. Banyak sekali. Wow. Lihat tuh. Ini minyak mentah nih ya. Tengah mentah. Wih, tebal sekali. Tuh ini minyaknya. Ini setelah 4 jam. Silahkan dicoba di rumah ya, buat luangkan waktu 1 hari. 1 hari habis waktunya. Jadi kalau beli 1 botol ukuran berapa tuh ya? 150 1500 cc ya, 1 aqua tanggung itu 20.000. 600 tuh 600 mili. Ya 600 mili ya, 600 mili itu harganya 20.000. Ini bagus untuk buat goreng sambal, enak nih. Sambal mata kalau Bali ya, enak nih. Ini dia tuh. Ini tinggal digoreng lagi biar warnanya keemasan. Ini masih bercampur dengan sedikit air ya. Wah, ini banyak sekali. Kalau buat pakai kompor ini baru udah rugi itu. Bisa 1 tabung udah habis 4 jam. Kalau pakai tungku kayak ini itu cuma habis 5 batang ya. 5-6 batang kayu.
Tadi cukup api kecil. Ya, nanti kita lihat proses selanjutnya. Ya, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, ini minyaknya sudah mulai kelihatan begini dapatnya ya. Ini harus diaduk-aduk dulu biar nggak terlalu mengenap di bawah. Kita berapa menit? Itu 20 menit kurang lebih. 20 menit. Wow, lama sekali. 20 menit lagi. Udah, itu ditunggu sampai dingin baru bisa masukkan ke botol. Jadi total waktu sekitar 6 jam dapat minyak. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Rasanya Ini untuk rasa nih ya. Rasanya enak nih, untuk masak. Ya, ini kita masih menunggu proses sekitar 20 menit lagi untuk minyaknya agar benar-benar matang, warnanya keemasan. Itu masih ada ditunggu di sana. Harus sabar menunggu dengan api yang kecil saja sudah cukup ya. Kadang-kadang juga harus diaduk-aduk agar hasilnya bagus dan tidak mengendap banyak endapan di bawahnya ya. Itu kita tunggu selanjutnya. Ya, selamat sore teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya ya. Setelah digoreng tadi minyak mentahnya oleh istri saya, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini dia hasilnya di sini. Ya. Oh, ini. Sorry. Ini hasilnya. Ada lumayan banyak. Nah, ini minyak sudah tinggal dipakai aja ya, tinggal dimasukkan ke wadahnya ya, ke botol ya. Nanti kita lihat kalau sudah, ini masih agak panas, belum bisa masuk botol. Kalau sudah dingin kita lihat berapa botol dapat ya. Terima kasih. Ya, ini minyaknya ya. Biar lebih jelas kita lihat minyaknya. Ini tebal ini. Oh, ini minyak goreng. Minyak kelapa asli. Ya, kita lihat hasilnya. Ini sudah dapat 1 botol aqua penuh, berarti itu 1,5 liter. Dan ini sisanya dari 14 butir kelapa ya. 2 literan. Berarti kita dapat 2 liter. 2 liter. Kira-kira berapa ada rupiah gitu? 50-an. Sekitar 50.000 kalau dijual. Sini ya, makan. Saya ke tanah ya udah di situ. Betul dong bisa bawa sana sini dong. Nah, ini dapat segini. Oh, dapat segitu. Kalau yang kecil itu 600 ml, berarti 2 liter kurang ya, kurang dikit. 2 liter lebih. Lebih ya? Lebih gede. Yang gede berapa isinya? 2,5 botol. 2,5 botol tangan. Nah, liternya 2 liter ya? Ini 2 liter, 2 liter muh dan 300 ml. Saya gede kira sini.
1.600 ini. Ini gede, nah gede. Tahu sama 1.600. 1.600 ya. Aku salah. Ya segini dah ya. Jadi ini tanpa rekayasa nih. Tapi lama buatnya. Sekarang jam berapa? Lihat. Jam 7 malam. Sampai jam 7 malam baru selesai. Ya. Dengan hasil sekitar 2 liter. Ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat.